981. Di dalam villa keluarga Luwanda, ada sebuah aula besar yang di dalamnya terdapat meja rapat besar. Ada 3 orang duduk di satu sisi dan selusin orang duduk di seberang mereka. Dari selusin orang yang duduk di sana itu, ada kepala keluarga Luwanda kota Lukido, Jasper, Axel, dan orang penting ketiga itu adalah Harry. Orang penting kedua, para penanggung jawab semuanya ada di antara mereka. Selain itu, juga ada beberapa orang lain yang semuanya setingkat Eternal Undying Flame. Tentu saja, hal yang paling menarik perhatian Damar adalah seorang lelaki tua yang duduk di sisi lain. Pria itu memiliki rambut dan alis putih yang panjang. Matanya setengah menyipit dan dia terlihat bisa mati kapan saja. Tapi, Damar bisa yakin bahwa orang ini pasti setingkat Immortal Undying Flame. Orang ini pasti adalah dasar kekuatan dan pendiri dari keluarga Luwanda kota Lukido. Keluarga Luwanda kota Lukido memiliki Immortal Undying Flame. Namun, bahkan jika mereka pergi ke satelit, mereka ini jelas merupakan kekuatan tertinggi kedua setelah 8 kekuatan utama. Tapi mereka memilih untuk tinggal di Eternal Planet. Ini adalah hal yang tidak dapat dipahami oleh Damar. Orang tua itu tidak berbicara satu patah kata pun. Pada awalnya, dia hanya memandang Damar dengan rasa ingin tahu. Lalu, orang tua itu setengah menyipitkan matanya seolah-olah dia sedang tidur. Ya, kedua belah pihak sedang bernegosiasi. Argumen dari keluarga Luwanda adalah mereka secara alami sangat mungkin untuk mengirim pasukan. Tapi, seperti yang Axel katakan sebelumnya, mereka menginginkan 30% dari pajak kota Phoenix di masa depan. Damar, Jasper memandang Damar dan berkata, perang adalah perang, kerjasama adalah kerjasama, persahabatan adalah persahabatan. Setelah pertempuran ini terjadi, pasokan sumber daya keluarga Luwanda, termasuk konsumsi energi stone, konsumsi tenaga kerja, dan konsumsi kerusakan pertempuran akan terlihat. Semuanya akan menjadi sangat besar. Damar menyentuh dagunya, dan kemudian tersenyum kecil, kondisiku tetap sama. Kamu memiliki 20 Undying Flame, sebanding dengan jumlah ghost dari 4 keluarga besar. Setelah perang, kamu mengambil semua sumber daya 4 keluarga besar. Kota Phoenix diserahkan kepada kami. Adapun mengenai hal pajak itu, setelah mengatakan itu, Damar memandang Jasper dan yang lainnya dan berkata, kami tidak bisa menyetujui ini. Jika tidak ada cara untuk menang, maka kita sebenarnya tidak perlu bertarung dalam pertempuran ini. Amarah yang dirasakan Axel dapat dipulihkan dengan cara lain. Setelah perang, keuntungan kita mungkin tidak terlalu tinggi, kata Jasper. Damar berpura-pura bodoh. Jasper mengatakan bahwa yang disebut untung tidak terlalu tinggi sebenarnya adalah suatu kebohongan. Untuk menang dan mendapatkan sumber daya 4 keluarga besar, itu pasti diperoleh dengan perjuangan dan darah. Namun sebagai perbandingan, mereka merasa bahwa mereka telah mengeluarkan kemampuan bertarung utama dalam perang ini. Sedangkan, Damar hanya memiliki beberapa orang. Namun, pihak Damar ingin mendapatkan seluruh kota Phoenix secara langsung. Oleh karena itu, Jasper merasa bahwa Damar dan yang lainnya telah mengambil bagian keuntungan terlalu banyak. Permisi, aku mau bertanya. Kami punya begitu banyak pasukan di sini, bagaimana dengan pasukan dari sisimu? Tanya Jasper. Damar merenung sejenak dan berkata, kami akan memiliki sekitar 15 orang untuk saat ini. 8 orang yang mereka datangi, ditambah 5 orang yang tersisa dari tim 11.762, Yeri dan Wendy. Bahkan jika semua sudah dihitung dengan baik, mereka semua hanya berjumlah 15 orang. Damar belum tahu pada saat ini kalau Wendy sebenarnya sudah melarikan diri. Pada kenyataan sekarang, mereka hanya memiliki 14 orang saja. Saat kata-kata Damar keluar dari mulutnya, Jasper dan lainnya yang berada di sisi lain meja ingin menamparkan wajahnya secara langsung. Keluarga Luwanda memanfaatkan hubungan yang mereka miliki dengan sebaik-baiknya untuk mengumpulkan pasukan. Di sisi lain, pihak Damar hanya menghasilkan 15 orang. Itu bahkan bukan setengah dari pasukan yang sudah mereka kumpulkan. Namun, dia masih berani meminta seluruh kota Phoenix sebagai imbalannya. Sudut mulut Axel berkedut sedikit. Dulu, Axel mengira di belakang Damar pasti banyak orang, makanya dia berani mengusulkan pembagian keuntungan seperti itu. Namun, pada akhirnya Damar hanya punya 15 orang. Orang ini benar-benar pandai membuat ketika dia membuka mulutnya. Axel mengerutkan kening pada saat ini. Kata Harry malu-malu. Damar, 15 orang terlalu sedikit.
Meskipun kalian sangat baik kepada keluarga Luanda dan di sisi lain kalian juga pernah berteman baik dengan Axel sebelumnya. Tapi, ini benar-benar, menghadapi keraguan mereka, Damar tersenyum kecil dan berkata, jangan buru-buru menolak. Meskipun kami hanya memiliki 15 orang, kalian tidak perlu khawatir terhadap perang ini. Orang-orang dengan kemampuan bertarung secara dasar yang berada di atas tingkat Undying Flame dari 4 keluarga besar kota Phoenix, kalian tidak perlu melawannya. Mereka semua akan kami urus. Selain itu, kami dapat mengambil tanggung jawab penuh untuk diri kami sendiri. Damar berkata dengan tenang, dan yang perlu kamu tangani adalah yang sesuai dengan imbalan yang akan diterima, yaitu semua yang berada di bawah tingkat Undying Flame. Hanya semua Purple Ghost itu. Belum lagi, 15 orang dari pihak kami itu hanya bersifat sementara. Pasti akan ada lebih dari 15 orang pada hari terjadi pertempuran yang sebenarnya, kata Damar. Ya, saat perang benar-benar dimulai, orang-orang dari daerah Tandus, begitu juga orang yang dipanggil Bagas dalam game akan membuat jumlah mereka menjadi banyak. Tentu saja, orang-orang ini sebagian besar adalah orang-orang yang lebih rendah dan tidak akan memainkan peran yang menentukan. Jasper menatap Damar dengan curiga dan bertanya, kemampuan bertarung secara dasar, apakah kalian semua bisa menyelesaikannya? Apakah kamu yakin? Aku yakin, bahkan jika kamu bisa, kamu bahkan mungkin tidak harus berpartisipasi dalam pertempuran. Jadi, kamu tidak akan terbunuh atau terluka, Damar berkata, jika kamu masih merasa bahwa keuntungannya tidak merata saat itu, bukan tidak mungkin untuk bernegosiasi kembali pada saat itu. Tapi, kamu selalu memiliki Dewa Mabuk di belakangmu. Saat Dewa Mabuk duduk di sana, bukankah kami hanya bisa menganggukkan kepala kami untuk setuju saja? Di sebelah Jasper, orang penting kedua dari pemimpin keluarga Luanda berkata, mengenai hal ini, guruku tidak akan terlibat. Kalau dia terlibat, aku tidak akan pernah datang kepada kalian untuk meminjam pasukan, kata Damar. Axel menatap Damar, dan dia bertanya dengan curiga, jadi, kamu yakin kamu akan berhasil membunuh Mondi? Aku katakan dengan jelas sekali lagi, Mondi yang ada dalam perkiraan kami, aku khawatir dia juga merupakan orang terkuat yang berada di tingkat Eternal Undying Flame. Pada saat ini, sebuah aura muncul tiba-tiba di tubuh Damar. Hal yang sama juga terjadi pada dua orang yang datang bersama Damar, tubuh Thalia dan Lilia juga diselubungi dengan aura. Peak Eternal Undying Flame. Jasper menatap Damar dan Thalia, wajahnya sedikit berubah. Mereka semua yang berada di keluarga Luanda sudah tahu. Baik Damar dan Thalia seumuran dengan Axel. Jadi, mereka tahu persis apa arti Peak Eternal Undying Flame pada usia seperti itu. Yang terpenting lagi, Damar dan Thalia adalah pemilik tulang naga dan tulang Phoenix. Belum lagi, melihat bahwa Dewa Mabuk adalah gurunya. Kebanyakan orang yang terlibat dalam insiden Istana Bawah Tanah sudah mengetahui hal ini. Orang lain mungkin tidak melihat penampilan Damar dan Thalia. Namun, orang-orang dari keluarga Luanda kota Lukido sudah melihat dengan jelas kemampuan mereka. Oke, aku setuju dengan permintaanmu. Jasper setuju bahkan tanpa memikirkannya. Belum lagi aura yang diperlihatkan Damar cukup mendukung pernyataan Damar sebelumnya. Pihak Damar saja sudah pasti bisa menghadapi seluruh orang-orang di tingkat Undying Flame dari 4 keluarga besar. Berbicara tentang potensi Damar dan Thalia saat ini saja sudah cukup untuk membuat Jasper setuju untuk bertarung dalam pertempuran ini. Tanggapan orang-orang lain dari keluarga Luanda terhadap keputusan Jasper hanyalah diam. Tidak ada seorang pun yang membantah juga. Damar membuang momentumnya dan kemudian tersenyum kecil. Kalau begitu, aku harap kita bisa bekerja sama dengan bahagia. Semua argumen-argumen dan ketidakpuasan yang ada sebelumnya diselesaikan dengan mudah ketika Damar menunjukkan kekuatan dan potensinya. Kapan kamu akan melakukannya? Tanya Jasper. Setelah sebulan, kata Damar. Nah, di bulan itu, orang-orang kita akan datang ke kota Lukido, kata Jasper. Kedua belah pihak kemudian membahas beberapa detail spesifik, termasuk Axel yang akan memimpin tim pada hari tersebut. Semua ini berlalu dengan lancar. Pertempuran ini, jika dimenangkan, akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Ini karena Axel memimpin tim dalam perang penting ini. Jasper tentu dengan senang hati mengatakan bahwa di masa depan, Axel pasti akan lebih stabil di posisi sebagai pewaris dari keluarga Luanda. Setelah negosiasi, mereka pergi dan kembali ke rumah Axel. Setelah memberitahu Vania dan Vivi, kedua saudara itu segera berlari pulang.
Mereka berdua berlari kembali ke rumah Axel pada sore hari dan mengatakan bahwa keluarga mereka juga akan ikut berperang ke sana. Namun, mereka memiliki satu persyaratan, yaitu setelah mereka berhasil mengalahkan kota Phoenix, mereka ingin membiarkan keluarga Xavier tinggal di kota Phoenix. Damar menyetujui persyaratan ini. Vania dan Vivi juga tidak tahu apa dampak keputusan keluarga Xavier di masa depan. Setelah makan malam di rumah Axel, Damar bersiap untuk pergi. Sangat cemas, Axel bertanya dengan cemberut. Nah, ketika kami disandera di Les Town, Guntur dan yang lainnya sudah pergi. Sekarang aku tidak tahu keselamatan mereka. Jadi, aku harus kembali ke kota Phoenix dan memberitahu mereka tentang ini. Damar tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, waktu yang aku miliki sekarang kurang dari 2 hari. Mungkin aku bisa mencapai kota Phoenix sebelum mereka. Axel berkata dengan menyesal, kalau begitu, sampai jumpa sebulan lagi. Ya, Damar mengangguk dan berdiri untuk mengucapkan selamat tinggal. Ngomong-ngomong, detail apa yang ingin kamu diskusikan denganku? Axel bertanya. Damar mengangkat kepalanya dan menatap Axel sambil tersenyum. Mungkin pada waktunya, kamu bisa berhenti untuk memasuki kota Phoenix dan tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Kamu hanya cukup bantu aku untuk memblokir semua pintu keluar kota Phoenix. Melihat senyum Damar, Axel di sisi lain terlihat kusam. Bersambung. 982. Ada satu pesawat di udara saat ini. Pesawat ini diatur secara khusus. Jalur transportasi udara antara kota Lukido dan kota Phoenix terputus karena banyaknya burung di jalur tersebut. Tapi, burung-burung ini tidak akan berada di tempat ini untuk waktu yang lama. Burung sering bermigrasi di bumi. Mereka bermigrasi sesuai dengan iklim. Oleh karena itu, rute ini dapat dilalui pada beberapa bulan setiap tahunnya. Pesawat itu diatur secara khusus oleh Axel. Selain orang yang mengemudikan pesawat tersebut, hanya ada Damar, Talia, dan Lilia saja. Damar sedang duduk di pesawat. Kemudian, dia mengeluarkan buku catatan dan mulai mencatat sesuatu. Salah satunya adalah untuk mencatat apa yang sudah terjadi dalam beberapa hari terakhir. Selain itu, dia juga harus mencatat apa yang dia rencanakan tentang bagaimana strategi untuk pertempuran kota Phoenix itu. Sebelum Damar datang ke sini, dia sebenarnya dapat mengikuti rencana yang dikatakan Hugo. Atau, dia dapat mengurangi kemampuan bertarung 4 keluarga besar secara diam-diam. Tapi, Damar belum tahu apa yang harus dilakukan pada waktu sekarang dan pada waktu nanti. Saat itu, hal yang terutama adalah Damar tidak ingin mengungkap identitas sebagai pemilik tulang naga dan tulang Phoenix. Masalah yang kedua adalah dia tidak cukup kuat. Tapi, setelah pertempuran di istana bawah tanah, kekuatannya sudah meningkat dengan pesat. Sekarang di kamp mereka, ada 4 Eternal Undying Flame dan 1 Undying Flame. Selain itu, masih ada seorang penembak Jitu Top. Kombinasi seperti ini tidak dapat dikatakan lemah. 6 orang menghadapi 4 keluarga besar. Selain itu, sekarang hanya ada lebih dari 20 Undying Flame yang tersisa. Oleh karena itu, Damar memiliki tingkat keyakinan yang tinggi ketika memikirkan perang ini. Damar telah merasakan aura Mondi. Jadi, dia tahu bahwa dia pasti lebih baik dari Mondi sekarang. Selain itu, karakteristik Mondi adalah karakteristik es. Ada banyak cara yang bisa digunakan Damar untuk menahan karakteristiknya. Jadi, dia yakin bisa menghancurkan Mondi. Terkait perang di dunia ini, sebenarnya orang lain hanyalah pengecoh untuk menahan serangan. Hanya orang-orang dengan kemampuan bertarung di atas tingkat Undying Flame baru bisa memberikan kontribusi. Pihak Damar sudah memiliki kelebihan yang cukup. Selain itu, selama waktu 1 bulan ini, Damar tidak akan berdiam diri. Dia akan berusaha mengurangi jumlah Undying Flame yang ada di pihak lawan selama waktu ini. Ketika perang terjadi, mereka tidak takut dengan jumlah Undying Flame yang kota Phoenix miliki lagi. Jadi, Damar bergerak untuk menghancurkan 4 keluarga besar. Dengan demikian, dia akan mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 1 abad antara bumi dan 4 keluarga besar kota Phoenix. Tentu saja, alasan mengapa Damar ingin melakukannya sebulan kemudian adalah karena dia masih punya tujuan lain. Tujuannya adalah dia ingin kembali ke bumi dan membawa Iman untuk datang kemari. Dia ingin Iman melihat pemandangan ini dengan matanya sendiri. Apa yang sudah Damar jaga, apa yang dia tekankan, apa yang dia perjuangkan. Setelah sebulan, itu semua akan ada hasilnya yang dapat dilihat secara langsung. Namun,
yang paling Damar khawatirkan adalah posisi bumi menjadi diketahui. Oleh karena itu, dia tidak ingin orang-orang dari keluarga Luanda memasuki kota Phoenix terlebih dahulu. Dia berencana untuk mengandalkan Night Watcher sendiri untuk menyelesaikan pertempuran ini. Keluarga Luanda telah datang dengan begitu banyak orang. Namun, yang dia butuhkan hanyalah memblokir gerbang kota. Mereka hanya perlu mencegah orang-orang dengan kemampuan bertarung kelas atas dari 4 keluarga besar untuk melarikan diri. Karena pertempuran ini adalah genosida, punah, pihak 4 keluarga besar kota Phoenix akan punah pada waktu itu. Setelah 100 tahun berjuang dan hidup dalam kesedihan, ini adalah saatnya untuk mengakhiri semuanya. Damar sedang merencanakan semuanya di sana. Merencanakan bagaimana berperang dan memilah-milah tempat untuk pendirian cabang Night Watcher di kota Phoenix. Yang tidak diketahui Damar adalah bahwa hari ini ditakdirkan bukan menjadi hari biasa. Sama seperti Damar yang bergegas menuju kota Phoenix, sekelompok kecil orang di pegunungan Mor juga bersembunyi di sebuah gua. Namun, mereka tidak berani keluar dari sana. Ya, tim ini semuanya adalah perempuan dengan total 16 orang. Wendy ada di antara mereka. Setelah Wendy bergegas ke kota Harapan, dia bergabung dengan tim Treasure Hunter. Ketua tim adalah wanita yang sudah berada di tingkat peak Half Undying Flame. Timnya hanya akan merekrut wanita. Setelah Wendy melamar untuk bergabung, ketua tim akhirnya menyetujui permintaan Wendy dan Wendy pun resmi menjadi anggota tim ini. Kemudian, malam itu mereka berangkat untuk perburuan harta karun di dalam pegunungan Mor. Sudah sehari sejak mereka masuk ke dalam pegunungan itu dan hasil harta karun yang mereka temukan juga cukup banyak. Tim ini juga cukup kuat, semuanya adalah ahli bela diri yang berada di atas tingkat dewa. Jadi, mereka masing-masing bisa mendapatkan ratusan ribu mutiara emas dalam satu hari. Tetapi pada saat ini, mereka bersembunyi di dalam gua. Mereka mencoba menyatukan aura mereka supaya tidak terdeteksi. Selain itu, mereka benar-benar tidak berani mengambil napas panjang. Di tanah di atas mereka, terdengar auman dan lolongan binatang yang terdengar dari waktu ke waktu. Rar, au, ci. Berbagai auman dari berbagai jenis binatang buas bergema di antara gunung-gunung. Selain itu, gunung-gunung juga terus-menerus bergetar. Belum lagi, tak terhitung banyaknya binatang buas yang berkumpul dan entah kenapa berkumpul ke arah tertentu pada saat ini. Gelombang binatang. Gelombang binatang sudah terjadi. Sekujur tubuh seorang wanita gemetar. Dia penuh ketakutan, termasuk sang ketua regu, keringat dingin juga mengalir di keningnya saat ini. Mereka tidak menyangka bahwa setelah memasuki pegunungan, gelombang binatang benar-benar terjadi. Ini adalah pegunungan Mor, area terlarang di Eternal Planet. Jadi, ini adalah pegunungan yang paling berbahaya. Tidak ada yang tahu skala gelombang binatang yang terjadi di pegunungan ini. Wendy terlihat cukup tenang dan sepertinya tidak ada banyak perubahan suasana hati. Dia hanya duduk di sana sambil memegang Death Sword di tangannya. Dia melihat ke arah mulut gua yang terbuka dari waktu ke waktu. Binatang buas ini sepertinya tidak mencari mereka. Jadi, binatang buas ini juga tidak menyerang mereka. Namun, suara binatang buas yang lewat terus berlanjut. Pegunungan Mor sangat besar. Pegunungan ini berbatasan dengan beberapa wilayah. Pada malam ini, di dekat kota-kota dari wilayah-wilayah yang berbatasan dengan pegunungan Mor, semuanya telah menghadapi gelombang binatang. Salah satunya adalah kota Harapan yang sudah menjadi korban dari gelombang binatang ini. Tampaknya gelombang ini seperti sudah direncanakan. Di pedalaman pegunungan Mor, seorang lelaki tua duduk di sana. Di depannya ada tirai cahaya dan orang tua itu memukul sesuatu di atas meja. Satu baris teks dengan tulisan Eternal Planet muncul di tirai cahaya tipis itu. Eternal Planet, era kelima, tahun ke-8735, bulan November, tanggal 6. Hades Palace adalah penanggung jawab hukum. Mereka juga adalah penanggung jawab kekayaan yang bertindak atas nama Raja Hades. Mereka juga melaksanakan hak-hak Raja Hades. 8 kuil Rakayama yang baru sudah didirikan. Dengan demikian, 10 kuil Rakayama sudah kembali lagi. Hari ini, 10 kuil Rakayama mulai bergerak lagi. Mereka bergerak ke 10 arah. Balwin memimpin tim penghukum dan menyerang kota Harapan. Di sisi lain, ada Sura yang memimpin tim pasukan biasa dan menyerang kota Guyu. Sinta juga memimpin satu tim ritual musik dan menyerang kota percikan api di bagian selatan pegunungan Gale. Dan seterusnya, 10 kota diserang dalam satu malam,
Hades Palace kembali memasuki panggung yang akan dicatat dalam sejarah. Hades Palace keluar dan mulai beraksi. Perang dimulai lagi. Ada satu orang bernama Fugu. Dia dan keluarganya telah menjadi sejarawan Hades Palace selama beberapa generasi. Malam ini, akan ada gejolak besar lain di Eternal Planet sekali lagi. Pada saat yang sama, di kota Skyri di bintang Azure. Tepatnya di istana keluarga Luwanda. Kamu serius? Hades Palace benar-benar bisa mengendalikan binatang buas dan membuat binatang buas itu meluncurkan gelombang binatang untuk menyerang kota manusia. Kata Meli dengan mata yang penuh dengan kejutan tak berujung. Di dunia ini, meskipun manusia sudah mendominasi, mereka tidak dapat menggunakan lahan yang luas karena adanya binatang buas. Oleh karena itu, mereka tidak bisa turun dan mengambil lahan itu. Dan sekarang, berita di depannya memberitahunya bahwa orang-orang Hades Palace sekarang bisa menguasai binatang buas. Ini adalah berita yang benar. Di antara kekuatan purba kalian, ada mata-mata Hades Palace bernama Bunga. Kata Dewa Mabuk di bawah sambil menuangkan labu anggur dari kekuatan purba. Laporan, laporan, suara teriakan bergema dan kemudian ada sesosok terbang dari jauh dan mendekat dari langit yang jauh itu. Sosok itu mendarat. Sayap di belakang punggungnya ditarik dan dia berlutut di tanah dengan cepat. Meli mengerutkan kening dan berkata, "Mengapa kamu begitu panik?" Kepala keluarga, telah terjadi sebuah gelombang binatang di pegunungan Mor. Binatang buas itu menyerang 10 kota di sekitarnya. Di antara kelompok binatang buas itu, ada tokoh-tokoh yang memimpin. Mereka memegang bendera dengan lambang Hades Palace. Sekarang, 10 kota telah jatuh. Semua kota itu dilindungi oleh ahli bela diri di atas tingkat Undying Flame. Pengunjung itu berlutut di tanah dan melapor dengan panik. Apa? Meli tidak bisa duduk diam, dan tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya. Damar tidak tahu bahwa ada perang yang sudah melanda seluruh Eternal Planet. Apalagi kalau perang itu dimulai dari pegunungan Mor. Dalam peperangan besar ini, jika itu diibaratkan sebagai ombak, dia hanyalah sebuah perahu kecil. Damar masih duduk di dalam pesawat dan membayangkan secara rinci bagaimana dia harus menyerang kota Phoenix. Talia dan Lilia sedang mengobrol dengan tenang di sebelah Damar. Tak satu pun dari mereka menyadari bahwa ada perubahan pada kain abu-abu dengan banyak bahan obat yang diikat di sebelahnya. Perubahan itu adalah munculnya jejak garis hitam di bagian luar kain abu-abu itu. Jejak itu tampaknya membentuk sebuah gambar dan kemudian perlahan-lahan kembali menghilang. Malam ini, Hades Palace sudah kembali. Malam ini, Damar kembali memasuki kota Phoenix. Bersambung, 983. Di pinggiran kota Phoenix, pesawat perlahan turun ke bawah tetapi tidak sampai daratan. Pesawat ini tidak langsung terbang ke kota Phoenix tetapi perlahan-lahan berhenti di udara di luar kota Phoenix. Setelah mencapai ketinggian tertentu, pintu pesawat terbuka dan Damar melompat langsung dari pesawat. Setelah mendarat dengan mantap di tanah, Damar mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Setelah itu, pesawat terbang naik dan perlahan pergi. Lokasi ini hampir berada di pinggiran kota Phoenix. Selain itu, lampu di beberapa gedung masih menyala. Setelah Damar dan yang lainnya mendarat, Damar mengeluarkan komunikator dan melihat layarnya. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Sinyal mereka belum sampai. Ini berarti mereka belum tiba. Dibutuhkan sekitar 2 hari perjalanan dari Lestown ke kota Phoenix." Komunikator hanya dapat digunakan untuk berkomunikasi di kota Phoenix dan sekitarnya. Kalau dihitung-hitung kembali, waktu dari mereka meninggalkan Lestown sampai sekarang sebenarnya hanya lebih kurang 1 hari. Oleh karena itu, Damar memperkirakan Gundala seharusnya akan tiba setelah fajar besok. Selain itu, Guntur dan lainnya juga akan berhasil mencapai kota Phoenix. "Bagaimana kalau kita menunggu di luar?" tanya Talia. "Tidak, kita akan masuk ke kota Phoenix." Damar berkata, "Pertama-tama, kita harus mencari hotel untuk menginap. Setelah itu, aku akan pergi ke grup Seventeen untuk mengumpulkan sejumlah uang." Lilia dan Talia mengangguk dan berkata, "Ayo kita lakukan. Ayo cari hotel dulu." Damar mengeluarkan tanda pengenal warga high class dan meletakkannya di dadanya. Setelah ini, mereka memasuki kota Phoenix. Dengan memakai tanda pengenal warga high class, mereka dapat menghindari banyak masalah. Mereka berjalan ke kota dengan lancar dan memesan 2 kamar. Kali ini, Damar dan Lilia secara alami berada di kamar yang sama. Bagaimanapun, mereka sudah menikah dan menjadi suami istri. Namun,
Hal ini membuat Thalia masih merasa tertekan untuk sementara waktu. Setelah check-in, Damar berjalan keluar sendirian. Dia menaiki maglev car dan bergegas menuju bengkel mobil Bang Macan. Ketika dia tiba di bengkel mobil, lelaki tua di pintu bengkel mobil menunjukkan wajah sedikit terkejut ketika melihat Damar datang. Kemudian, dia langsung membuka pintu untuk Damar. Damar menyapanya dan langsung menuju ke lantai 2 tempat tinggal Bang Macan. Segera, di lantai 2, Bang Macan melihat Damar. Wajahnya menunjukkan kegembiraan dan berkata, "Damar, lama tidak bertemu." Damar tersenyum kecil. "Ya, kamu langsung menghilang setelah kekacauan kota Phoenix sebelumnya. Aku hampir mengira kamu mengalami kecelakaan," kata Bang Macan. "Aku hanya meninggalkan kota Phoenix sebentar." Damar tersenyum dan berkata, "Apakah kamu sibuk sekarang?" "Jika kamu tidak sibuk, temani aku pergi ke grup Seventeen." "Sesibuk apapun aku harus menemanimu ke sana," kata Bang Macan sambil tersenyum. Damar hanyalah sapi perahnya. Hanya dengan menjadi perantara Damar telah memberinya penghasilan yang cukup banyak. Ketika Damar pergi, penghasilan Bang Macan pun anjlok. Ini membuatnya merindukan hari-hari Damar berada di sana. Selama Damar datang dan pergi ke grup Seventeen sekali saja, dia akan mendapatkan penghasilan yang sangat bagus. "Ayo pergi sekarang juga." Bang Macan membersihkan dirinya sebentar dan berdiri dengan semangat. Sama seperti aturan sebelumnya, setelah naik maglev car, mereka menutupi mata Damar dengan kain. Setelah itu, mobil berbelok 7 kali dan berputar 8 kali. Setelah lebih dari setengah jam, maglev car berhenti. Pada saat ini, Damar memakai topeng dan berjalan keluar dari mobil. Kali ini, aula misi grup Seventeen secara mengejutkan penuh dengan berbagai orang. Ketika orang-orang itu menoleh, ada sedikit keterkejutan dan kecemburuan di wajah mereka. "Orang itu adalah Bang Macan, kan?" "Sepertinya iya." "Kalau begitu, orang di sebelahnya adalah Zero yang menyelesaikan misi tingkat S1 demi 1 sebelumnya. Itu kemungkinan besar. Dia seharusnya menjadi orang dengan kontribusi nomor 1 pada rapat akhir tahun grup Seventeen. Dia adalah pembunuh nomor 1 grup Seventeen." Diskusi ada di mana-mana. Jelas sekali. Setelah Damar menyelesaikan misi kelas S1 demi 1, reputasinya telah menyebar di grup Seventeen. Karena Bang Macan ada bersama Damar pada saat itu, reputasinya juga meningkat. Damar baru berencana menyelesaikan tugas di tempat penyelesaian misi. Kali ini, ada seorang anggota staf seksi berjalan ke Damar dan berkata, "Tuan Zero, pemimpin sangat senang kamu sudah kemari." "Hah, dia sudah tahu aku di sini?" tanya Damar heran. Pemimpin berkata, "Ketika kamu muncul di grup Seventeen, pergi dan temui dia secara langsung," kata staf itu sambil tersenyum sedikit. Dia bergerak lebih dekat ke Damar, seolah-olah dia menunjukkan kebaikannya. Damar mengerutkan kening dan mengambil inisiatif untuk menghindarinya. Lagi pula, kondisi Damar sekarang sudah berbeda. Sekarang dia sudah mempunyai seorang istri. "Bang Macan, tunggu sebentar. Aku akan menemui pemimpin dulu," kata Damar. Pada saat yang sama, senyuman licik muncul di hati Damar. Grup Seventeen berada di tangan keluarga Kangean. Selain itu, keluarga Kangean adalah keturunan Hades Palace. Damar telah bertanya kepada grup Seventeen tentang Hades Palace sebelumnya. Namun, Jackie masih diam saat itu. Tetapi, setelah memikirkannya sekarang, jawaban Jackie saat itu tampaknya sangat menarik. Apa yang Jackie respons pada saat itu adalah memberitahu Damar untuk tidak bertanya. Berarti itu adalah hal yang tabu. Pintu otomatis terus terbuka dan Damar masuk ke ruangan yang ada di belakang. Di dalam ruangan itu, Jackie sedang duduk di sofa. Ada sebuah cangkir panas di depannya. Lama tidak bertemu, Jackie melihat Damar dan tersenyum kecil. Dia lalu bangkit dan berkata, "Mau minum apa?" Damar duduk dan melihat ke arah bagian ruangan yang remang-remang. Di tempat itu, Shadow berjalan keluar, mengangguk kecil, dan menyapa Damar. "Tidak perlu, aku datang ke sini untuk menyelesaikan misi. Kamu berjanji kepadaku sebelumnya, satu kali kami bekerja sama. Selama orang yang menjadi target itu meninggal di tangan kami, penyelesaian bonus dan hal-hal lain dapat diwakilkan kepadaku. Bulan ini, kamu seharusnya sudah menyelesaikan semua perhitungannya," kata Damar. "Ya," Jackie tertawa dan berkata, "kerjasama terakhir benar-benar menyenangkan. Aku sudah menduga akan ada beberapa orang di belakangmu, tetapi aku tidak berharap mereka itu menjadi begitu kuat."
sekarang secara langsung menyebabkan keluarga Valvade terpana. Jumlah orang sudah selesai dihitung. Total 1 Eternal Undying Flame mati, 4 Undying Flame biasa, dan lusinan Peak Half Undying Flame dan Half Undying Flame. Setelah semua bonus dihitung, sepertinya ada sekitar 2,5 miliar. Ekspresi Damar bergerak sedikit. Hadiah untuk 1 Eternal Undying Flame adalah sekitar 1 miliar. Setelah menambahkan orang lain hingga begitu banyak Half Undying Flame dan seterusnya, mereka bahkan hanya memiliki uang berjumlah kecil itu. Damar memikirkannya dengan hati-hati. Setelah itu, dia memutuskan dia masih perlu menghasilkan uang sebagai pengawal untuk orang-orang keluarga Luanda. Lagi pula, keluarga Luanda benar-benar kaya. Damar mengangguk dan berkata, "Iya, apakah kamu masih akan mengambil misi kali ini?" tanya Jackie. "Tentu saja aku mau mengambil misi." Damar tersenyum kecil. Keduanya sudah bekerja sama beberapa kali dan Jackie juga tahu nama Damar dengan baik. Namun, dia belum pernah melihat wajah Damar. Lagi pula, ketika Damar datang ke grup Seventeen, Damar selalu memakai topengnya sendiri. "Apakah kamu tertarik untuk membuat gelombang besar?" Jackie menjilat bibirnya dan berkata, "4 keluarga besar sekarang tidak stabil. Selama waktu kamu bekerja, kamu telah mengurangi lebih dari selusin Undying Flame dari 4 keluarga besar. Sejauh yang aku tahu, Maximus sekali lagi mengambil tim perintis dan pergi jauh ke langit berbintang. Sekarang tidak banyak ahli bela diri yang berada di tempat 4 keluarga besar. Aku bisa menyatukan beberapa keluarga, mungkin kita bisa langsung menyerang mereka." Damar menatap Jackie dengan heran. Jika kondisi ini ditawarkan di masa lalu, aksi Jackie kali ini bisa menyatukan Damar dengan grup Seventeen. Namun, karena Damar sudah mengetahui bahwa grup Seventeen adalah keturunan dari Hades Palace, rencana tersebut sudah dibuang jauh-jauh. Ini karena Damar tidak ingin terlalu banyak terjerat kepentingan dengan masyarakat Hades Palace. "Aku tidak punya niatan untuk saat ini." Damar tersenyum sedikit, lalu berdiri dan berkata, "Jika tidak ada yang lain, aku akan keluar dulu." Jackie mengangguk dan berkata, "Oke." Ketika Damar pergi, ada sedikit pemikiran yang terlintas di mata Jackie. Dia benar-benar menolak, gumam Shadow sambil berjalan mendekat. "Tidak masalah. Ketika dia terus memburu beberapa orang 4 keluarga besar, kita yang pada akhirnya akan menjadi pemenang dari semua perang ini," kata Jackie sambil tersenyum. Bersambung 984. Ketika Damar menyelesaikan misi, Bang Macan juga mengambil semua komisinya. Ketika misi diselesaikan, Bang Macan melihat komisi tambahan di akunnya. Dia pun seketika membeku dan menjadi bodoh ketika melihat angka pada akunnya. Kali ini, Bang Macan langsung memperoleh komisi hampir 1,5 juta mutiara emas. 5 ahli bela diri di tingkat Undying Flame dihitung sebagai 5 tugas tingkat S. Yang menjadi perhatian dalam pertempuran itu adalah Damar dan yang lainnya juga menghancurkan lusinan orang di tingkat Half Undying Flame dan di tingkat Peak Half Undying Flame. Meskipun komisi ini tidak tinggi, jumlah orangnya cukup besar. Setelah dihitung, akun dia bahkan langsung meningkat lebih dari 1 juta. Apa yang dilakukan orang ini selama ini? Kenapa tiba-tiba ada begitu banyak komisi? Sambil bergembira di dalam hatinya, Bang Macan menatap curiga pada Damar yang mengambil misi di kejauhan. Penyelesaian misi ini tidak kaitannya dengan gejolak kota Phoenix sebelumnya, kan? Apa ini ada hubungannya dengan Damar? Kata Bang Macan curiga. Tentu saja, Bang Macan adalah pria yang cerdas. Jadi, dia tidak akan banyak bertanya. Damar sekarang memilih misi di panel misi. Targetnya tentu saja Eternal Undying Flame dari 4 keluarga besar. Kali ini, dia berencana memilih 2 Eternal Undying Flame dan 1 Undying Flame biasa. 2 Eternal Undying Flame biasa. Seharusnya Damar dan Thalia bisa mengakhiri mereka dengan tingkat kepastian tertentu. Untuk Undying Flame biasa itu, seharusnya cukup aman untuk dipecahkan dengan mengandalkan Lilia, Guntur, dan Dewan. Matanya tertuju pada tempat kelima dari misi tingkat S. Seorang Eternal Undying Flame yang merupakan salah satu dari 2 pilar keluarga Suhen di kota Phoenix, Zula. Dalam daftar Undying Flame kota Phoenix, dia menempati urutan ke-8. Karakteristik Undying Flame ini adalah karakteristik angin dan dia dapat menggunakannya dengan cukup baik. Hadiah misi ini adalah 1,02 miliar mutiara emas. 300.000 poin. 4 keluarga besar kota Phoenix memiliki total 7 Eternal Undying Flame.
Kecuali untuk keluarga Valverde Kota Phoenix yang hanya memiliki satu orang di tingkat Eternal Undying Flame, keluarga lainnya sebenarnya cukup seimbang. Keluarga Mendes dan keluarga Deva Raja masing-masing sudah diselesaikan oleh Damar. Tatapan Damar secara alami jatuh pada keluarga Suhendi. Selain itu, Eternal Undying Flame lainnya adalah kepala keluarga dari salah satu keluarga besar. Setelah Damar mengambil misi itu, dia menjilat bibirnya dan menetapkan targetnya pada Andov. Andov, seorang Eternal Undying Flame dan juga kepala keluarga Suhendi dari 4 keluarga besar Kota Phoenix. Di dalam daftar Undying Flame Kota Phoenix, dia menduduki peringkat keempat. Hanya setelah Mondi, Maximus, dan Thor. Karakteristiknya juga adalah karakteristik angin. Hadiah dari misi ini adalah 1,45 miliar mutiara emas dan 600.000 poin. Damar menelan ludah. Faktanya, Damar selalu memiliki keraguan. Mondi adalah ahli bela diri nomor 1 di Kota Phoenix, tetapi bonus misi Mondi tidak terlalu tinggi. Bonus dari misi membunuh Mondi hanya 500 juta mutiara emas. Hampir setiap Eternal Undying Flame memiliki bonus yang jauh lebih tinggi dari Mondi. Namun, Mondi menang hanya dalam poin misinya. Membunuh Mondi adalah misi dengan poin yang tertinggi mencapai 1 juta poin. Soal bonus, Damar tidak tahu terlalu jelas. Damar tidak banyak berpikir. Dia melihat nama Andov dan dia langsung mengkliknya. Dengan demikian, dia sudah menerima misi itu. Pada bulan depan, dia berniat untuk melenyapkan keluarga Suhendi dan 2 Eternal Undying Flame secara langsung. Saat perang dimulai, Eternal Undying Flame dari 4 keluarga besar yang masih memiliki kemampuan untuk bertarung baik hanya akan tersisa Darmawan dari keluarga Mendes dan juga Mondi. Mereka memang memiliki keunggulan kualitas mutlak. Kemudian, Damar mengambil misi untuk membunuh orang di tingkat Undying Flame lainnya. Setelah menyelesaikan misi tersebut, dia mengikuti Bang Macan dan meninggalkan grup Seventeen. Pada waktu yang sama ketika Damar dan yang lainnya pergi, seorang anggota staf seksi masuk ke ruangan Jackie. Misi apa yang dia ambil? Tanya Jackie. Suara anggota staf dengan gemetar berkata, dia mengambil 3 misi secara total. Dua dari misi itu membunuh Eternal Undying Flame. Hah? Jackie bertanya dengan pupil matanya yang mengecil, siapa yang dia pilih untuk dibunuh? 2 Eternal Undying Flame dari keluarga Suhendi, Zula dan Andov, kata staf itu. Ketika mendengar ini, Jackie tidak bisa duduk diam. Ketika Damar baru saja tiba di Kota Phoenix, misi tingkat S yang dia terima hanyalah untuk membunuh Undying Flame biasa. Segera setelah itu, dia dan Shadow membunuh Eternal Undying Flame bersama-sama. Pada saat itu, bisa dipastikan Damar belum mencapai level Eternal Undying Flame. Kemudian, Damar langsung memasuki keluarga Valverde sendirian dan membunuh 2 Undying Flame keluarga Valverde dan 1 Eternal Undying Flame. Setelah itu, dia melarikan diri di bawah pengejaran Mondi. Tapi, kedua tugas ini juga dilakukan secara kooperatif. Kali ini, Damar mengambil misi untuk membunuh 2 Eternal Undying Flame secara langsung. Sepertinya, kekuatan di belakang Damar ini tidak sederhana. Jackie menghela napas pelan. Apakah kamu ingin menyelidikinya? Shadow bertanya. Lupakan saja. Jackie menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan takut. Orang-orang penting dari kuil neraka Yama seharusnya sudah mulai bergerak sekarang. Kita hanya perlu bersembunyi di kegelapan. Shadow terdiam untuk waktu yang lama. Dia lalu menghilang ke dalam kegelapan di sebelahnya. Damar kembali ke bengkel Maglevkar dan berpamitan dengan Bang Macan. Setelah itu, dia segera kembali ke hotel. Setelah masalah yang berhubungan dengan istana bawah tanah selesai, Damar melakukan sebuah permainan selama 1 malam. Tak lama setelah itu, dia pun bergegas ke kota Lukido. Setelah menghitung semuanya, dia tidak tidur selama lebih dari 2 hari. Ketika dia kembali ke hotel, dia hanya ingin mandi dan memeluk Lilia hingga tertidur. Tidak ada masalah lain lagi untuk 1 malam ini. Damar dibangunkan oleh komunikator keesokan harinya. Suara mekanik komunikator terus terngiang di telinga Damar. Panggilan masuk dari Bagas. Apakah kamu akan menjawab? Panggilan masuk Bagas. Apakah kamu akan menjawab? Damar membuka matanya dan berkata, jawab. Setelah komunikator terhubung, kegembiraan Bagas langsung terdengar dan berkata, Damar, apakah kamu sudah sampai di Kota Phoenix? Apakah kamu baik-baik saja? Ya, Damar mengangguk dan berkata, kami bertiga telah kembali dengan lancar. Selain itu, juga ada keuntungan besar. Apakah kamu sudah tiba di sini?
Kita harus mencari tempat untuk bertemu. Ada beberapa hal yang harus aku umumkan. Bagas mengangguk dan berkata, "Yah, kami baru saja tiba di dekat pinggiran kota dan melihat komunikator kamu menyala. Jadi, kami langsung menelepon kamu. Ayo pergi ke daerah Tandus dulu. Kita akan berkumpul di tempat yang kita tinggali sebelumnya." "Oke," Damar mengangguk. 1 jam kemudian, sekelompok orang dengan jumlah yang lebih dari lusinan orang duduk di halaman luas di daerah Tandus. Selain Wendy, Martin yang selama ini menginap di kota Phoenix juga sudah datang. Setelah Damar tahu Wendy telah pergi, dia hanya memberikan sebuah respons desahan panjang. Tapi, Damar pikir ini juga mungkin hal yang baik. Jika perang ini sudah dimulai, akan merepotkan jika ada korban. Wendy sendiri sudah berada di tingkat Half Undying Flame. Jadi, masalah perlindungan diri seharusnya tidak terlalu besar. Damar melirik beberapa orang dan berkata, "Aku ingin mengatakan 2 hal di sini. Kali ini di Istana Bawah Tanah, kami berhasil melarikan diri dari situasi kritis tanpa mati. Namun, masalah mengenai aku sebagai pemilik tulang naga dan Talia sebagai pemilik tulang Phoenix telah terungkap sepenuhnya. Untungnya, Dewa Mabuk yang kami temui sebelumnya menyelamatkan kami. Dalam waktu 3 tahun seharusnya dapat dikatakan cukup aman. Selain itu, dengan mengandalkan Istana Bawah Tanah, kita semua telah membuat terobosan besar." Damar berkata, "Talia dan aku telah mencapai peak Eternal Undying Flame. Bukan hanya itu, Lilia juga telah berhasil menembus ke tingkat Eternal Undying Flame." Hah, Guntur mendengar ini dari samping dan matanya penuh dengan rasa iri. "Aku tidak akan pergi jika aku mengetahuinya. Dengan begitu, mungkin aku juga bisa menjadi Eternal Undying Flame," katanya dengan wajah sedih. Ketika Guntur datang ke Eternal Planet untuk pertama kalinya, mereka semua adalah peak Half Undying Flame. Kemudian ketika berada di kolam energi, Damar dan Talia menerobos tingkat yang lebih tinggi. Kali ini pergi ke Istana Bawah Tanah, mereka juga berhasil menerobos lagi. Di sisi lain, Guntur, tidak ada terobosan sama sekali. Jika Damar membawa semua orang bersama dia pergi ke Istana Bawah Tanah kali ini, Guntur, Chris, dan yang lainnya juga akan memiliki kesempatan untuk menerobos ke tingkat Undying Flame. Namun, Damar pada saat itu tidak berani bertaruh. Demi menjamin keselamatan mereka, dia membiarkan mereka pergi dulu saja. Damar tersenyum dan berkata, "Aku ingin mengumumkan 2 hal di sini. Yang pertama." Damar menjilat bibirnya dan berkata, "Aku telah memutuskan, 1 bulan kemudian, kita akan memulai pertempuran yang menentukan nasib kita dengan melawan 4 keluarga besar." Hah, semua orang menjadi serius. Ada kegembiraan gila di wajah mereka. Bumi telah bertahan selama 100 tahun dan akhirnya akan menyerang balik pertempuran yang menentukan nasib akhir mereka. Damar melanjutkan, "Hal kedua, dalam bulan ini, aku berencana untuk mendirikan cabang Night Watcher di Eternal Planet." Bersambung, 985. Setelah mendengar Damar mengumumkan 2 hal, ekspresi Bagas tiba-tiba menjadi serius. Bagas memandang Damar dan berkata, "Apakah kamu tidak terlalu gegabah? Kami mungkin memiliki kelebihan dalam kemampuan bertarung secara dasar. Tapi bagaimanapun juga, masih ada lebih dari 20 Undying Flame di 4 keluarga besar. Selain itu, jumlah pasukan yang dimiliki oleh 4 keluarga besar sangat besar." Bagas berkata, "Pikirkan kembali. Untuk bisa menghancurkan mereka, setidaknya semua lapisan atas 4 keluarga besar harus punah. Mereka menyimpan rahasia bahwa bumi memiliki sejumlah besar tulang abadi dan juga memegang koordinat bumi. Jika beberapa dari mereka berhasil kabur ketika perang ini, informasi tentang bumi akan tersebar dan bumi mungkin akan mengalami situasi yang sulit. Di sisi lain, kekuatan kita untuk berperang masih sangat tidak mencukupi." Kata Bagas, "Tentang masalah ini aku sudah membuat sebuah solusi. Aku sudah bergabung dengan keluarga Luanda kota Lukido untuk melakukan ini. Orang-orang keluarga Luanda akan memblokir gerbang kota-kota besar. Mereka akan mencegah orang-orang dari 4 keluarga besar untuk keluar dari kota Phoenix." Damar berkata, "Jumlah pasukan kita memang tidak banyak, tetapi asalkan semua Undying Flame dari 4 keluarga besar sudah teratasi, hal lain akan menjadi lebih mudah. Jadi, aku pikir perang ini sangat mungkin untuk dimenangkan. Masalah ini seperti tulang ikan yang tersangkut di tenggorokan. 4 keluarga besar sudah mengalami kerugian parah sekarang. Mungkin kabar matinya Maximus masih belum diterima oleh mereka.
Begitu 4 keluarga besar merasa ada yang tidak beres dan menemukan bahwa serangan mereka ke bumi sudah gagal, mereka sangat mungkin bersatu dengan kekuatan besar lainnya. Setelah dipikir-pikir, dan ditambah dengan peningkatan kekuatanku sendiri, aku pikir perang ini sangat mungkin untuk dimenangkan. Namun, jika kita melihat dari sisi jumlah orangnya memang akan sangat berbeda, Damar berkata, jadi, aku harus mengandalkan kekuatan keluarga Luanda kota Lukido. Ada masalah. Bagas berkata, jika kamu bukan berasal dari bangsa yang sama denganku, hati kita akan berbeda. Aku khawatir orang-orang dari kota Lukido tidak dapat dipercaya untuk berjaga-jaga. Oleh karena itu, aku hanya membiarkan mereka memblokir gerbang kota. Sebelum masalah ini selesai, mereka tidak akan memasuki kota Phoenix. Damar berkata, bahkan jika kita pergi ke bumi untuk memindahkan bala bantuan dan memindahkan semua Night Watcher ke Eternal Planet, kuantitas dan kualitasnya jauh dari cukup. Jadi, mau bagaimanapun, kita harus bertaruh untuk yang satu ini. Setelah mendengar kata-kata Damar, semua orang terdiam. Setuju, kata Guntur pertama kali ini. Pertimbangkan kembali, pertimbangkan kembali. Bagas juga mengangguk dan berkata, pertimbangkan ulang. Hal kedua yang harus dibahas adalah pendirian Night Watcher cabang Eternal Planet. Damar berkata, kita tidak bisa meninggalkan Eternal Planet setelah perang ini selesai karena masih ada Hades Palace. Selain itu, surat dari Balwin mengatakan bahwa Hades Palace pasti akan menyerang bumi lagi di masa depan. Meskipun aku tidak tahu alasannya, kita harus bersiap terlebih dahulu untuk berjaga-jaga. Oleh karena itu, kita harus mengolah kekuatan kita terlebih dahulu. Masalah ini sudah ditentukan sebelum datang. Jadi, semua orang menerimanya dengan suara bulat. Damar berkata, tentu saja, kali ini, Night Watcher di Eternal Planet tidak bisa begitu sederhana. Setelah kota Phoenix diambil, kita akan menggunakan kota Phoenix sebagai pusat kita. Pada tahap awal, Night Watcher hanya akan merekrut orang-orang yang dapat dipercaya dan sudah memiliki kemampuan tingkat awal, atau mereka yang bisa berlatih dan menerobos secara mandiri. Proses ini membutuhkan seleksi yang ketat. Ketika Damar berada di bumi, cara Damar bergabung dengan Night Watcher sebenarnya sangat aneh. Ini karena Night Watcher tidak mengungkapkan alasannya kepada orang biasa. Pada awalnya, Night Watcher kebanyakan mengadopsi metode mengambil orang yang paling kuat. Misalnya, siapapun yang bertemu dengan Ghost, atau yang melihat Ghost berkelahi dengan Night Watcher. Ini juga untuk mencegah mereka terekspos ke dunia. Night Watcher akan melakukan itu baik dengan menandatangani perjanjian kerahasiaan dengan mereka, atau langsung merekrut mereka ke dalam Night Watcher. Kemudian setelah masuk ke Night Watcher, mereka akan perlahan berkultivasi. Hal ini juga berkontribusi pada kualitas Night Watcher. Faktanya, ahli bela diri yang baik dan buruk telah tercampur. Di dunia ini, Damar tidak berencana untuk melakukan ini lagi. Dia berencana untuk mengikuti rute elit. Di tahap awal, yang direkrut adalah masyarakat daerah tandus. Damar sama sekali tidak khawatir tentang bakat. Mereka memiliki kelebihannya masing-masing. Setelah kota Phoenix diambil, mereka akan meninggalkan sistem kota Phoenix dan mengadopsi metode lain sepenuhnya di kota Phoenix. Pembedaan antara high class dan low class akan dihapuskan menjadi tidak ada. Ini akan memengaruhi kepentingan beberapa keluarga dan kekuatan, tetapi Damar tidak peduli. Setelah 4 keluarga besar bubar, Damar tidak takut akan pihak yang lain lagi. Terlebih lagi, begitu sistem ini diterapkan, pasti akan menarik sejumlah besar warga low class ke kota ini. Dengan begitu, ketergantungan mereka pada Night Watcher akan menjadi sangat kuat. Hal itu karena hanya di kota ini, mereka akan menikmati perlakuan seperti itu. Seiring bertambahnya jumlah orang, maka akan menjadi sangat mudah untuk memilih orang-orang berbakat. Beberapa tahun kemudian, seharusnya dimungkinkan untuk menumbuhkan sejumlah besar keturunan langsung Night Watcher. Tentu saja, untuk menjaga hukum dan ketertiban kota Phoenix, departemen lain juga harus dibentuk. Tapi, Damar tidak pandai dalam aspek ini. Dia masih merasa bahwa dia lebih cocok menjadi seperti pisau. Bakat seperti Bagas dan Hugo yang pandai mengatur. Ketika gagasan mendirikan Night Watcher diucapkan, gagasan itu langsung disahkan dengan suara bulat. Damar memandang Bagas dan berkata, setelah pembentukan Night Watcher kali ini, Bagas, kamu adalah orang yang bertanggung jawab di sini. Hah, bagaimana denganmu? Tanya Bagas. Aku, Night Watcher Zero tentunya. Kata Damar senang.
Aku masih Night Watcher nomor 2. Kata Thalia juga, dengan kekuatanmu, kamu seharusnya menjadi nomor 1. Guntur mengerutkan kening. Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, nomor 1 selalu merupakan putra tersembunyi Night Watcher dan hanya Martin yang akan memegang posisi ini. Martin tertegun. Dia membuka mulutnya dan tidak menolak. Nomor-nomor Night Watcher selanjutnya mulai diurutkan satu persatu. Selain itu, aturan yang digunakan secara alami juga sama dengan aturan di bumi, yaitu dibagi berdasarkan kekuatan. Night Watcher cabang Eternal Planet resmi sudah mulai didirikan. Bagas memiliki banyak hal yang harus dilakukan di bulan depan. Dia akan mengumumkannya secara perlahan dan terus memberikan pidato di daerah Tandus. Pada saat yang sama, dia juga harus memilih beberapa orang yang dapat dipercaya untuk mengisi Night Watcher. Setelah mengonfirmasi dua hal ini, Damar menghela napas lega. Selain itu, Madan, aku khawatir aku akan merepotkanmu. Hah, Madan berkata, apa yang kamu maksud? Aku khawatir kamu harus kembali ke bumi lagi untuk membawa beberapa tetua seperti Iman. Aku hanya percaya bahwa para tetua dapat menjalankan pemerintahan pasca perang dengan baik, Damar berkata. Mereka sudah bertarung dengan Ghost selama 100 tahun, kawan dan saudara yang tak terhitung jumlahnya tewas di tangan Ghost. Pada saat itu, 4 keluarga besar akan hancur. Kuharap mereka bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri. Madan tertegun sejenak lalu mengangguk dan berkata, oke, aku akan pergi sekarang. Waktu sangat mendesak, butuh waktu sebulan untuk bola-balik ke Eternal Planet. Jadi, Madan tidak menunda apa-apa lagi dan langsung berangkat. Rapat di sini telah dimulai dan selesai. Setelah pertemuan selesai, Damar memberitahu Thalia dan yang lainnya tentang misi itu. Sebagai hal yang pertama, Bagas pergi menemui beberapa orang yang dipilihnya untuk terus berpidato ketika dia pergi. Tujuannya adalah untuk memahami situasi daerah Tandus saat ini. Ketika semuanya berjalan selangkah demi selangkah, Martin berdiri dan berkata, Damar, aku punya sesuatu untuk dikatakan kepadamu secara pribadi. Damar tertegun lalu mengangguk. Keduanya berjalan ke tempat yang sepi, dan Damar bertanya, ada apa? Apakah ada yang terjadi selama ini? Di saat Damar pergi, Martin tidak mendapatkan terobosan apapun. Jadi, dia masih berada di peak half Undying Flame. Sebenarnya cukup sulit untuk menembus ke tingkat Undying Flame. Martin mengangguk dan berkata, iya, ini tentang Madan. Madan, Damar menatapnya heran. Martin selalu merasa bahwa Madan tidak dapat dipercaya. Ketika dia pergi membantu di hotel di tempat 4 keluarga besar, dia sudah mengingatkan Damar bahwa dia harus berhati-hati dengan Madan. Aku tidak pernah percaya orang ini, Martin mengerang. Selama ini, aku juga telah menanyakan Madan perihal mengapa dia dikejar dan ingin dibunuh. Tetapi setelah bertanya, cerita yang diceritakan Madan kepada kami berbeda-beda. Ada beberapa bagian yang tidak sama. Hah, Damar bertanya, bagaimana kamu bisa berkata seperti itu? Bagian cerita lain sebenarnya sama. Dia memang berasal dari cabang sampingan keluarga Mendes. Dia punya bakat yang bagus, tapi dia dipandang sebelah mata. Martin berkata, tapi, alasan sebenarnya dia diburu pada nyatanya adalah dia menemukan salah satu rahasia besar dari 4 keluarga besar. Oleh karena itu, dia diburu. Bersambung.